Sekarang kita akan masuk tentang pengertian syahadat la ilaha illallah dulu. Tentang tauhid, ini paling penting dalam kita beragama ini. Kita melihat bab yang keempat. Bab yang keempat, asas Islam adalah tauhid. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ini yang kita akan bahas. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat dan syarat-syaratnya, supaya ia benar memahami tentang tauhid. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin khususnya ahlu sunnah wal jamaah adalah kalimat yang sudah tidak asing lagi, karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang pertama kali dakwakan sebelum yang lainnya adalah tauhid. Makanya Allah berfirman dalam surah An-Nahl surah 16 ayat 36, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah dan menjauhkan taghut. Taghut artinya apa-apa yang disembah selain Allah. Kullu ma ubida minillah. Setiap apa yang disembah selain Allah. Tauhid menurut bahasa diambil dari kata-kata wahada yuwahhidu tauhidan. Menjadikan sesuatu itu satu. Menurut syar'i, tauhid itu berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap sesuatu yang khusus bagi Allah, baik dalam uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifat. Jadi tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi apa yang khusus? Kalau tauhid rububiyah berkaitan dengan apa yang diperbuat oleh Allah. Tauhid rububiyah mengesahkan apa yang diperbuat oleh Allah. Itu tauhid rububiyah. Kita mengesahkan Allah apa yang diperbuat oleh Allah. Seperti apa? Mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, mentakdirkan seluruh takdir. Ini semua kita wajib mengesahkan bahwa hanya Allah saja yang melakukannya. Enggak ada yang lain. Kita wajib mengesahkan tentang rububiyahnya Allah. Hatta kaum musyrikin juga mengakui tentang rububiyah Allah. Hatta kaum musyrikin mengakui tentang rububiyah Allah. Hatta tentang rezeki mereka akui. Makanya ketika ditanya tentang yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Wala in sa'alta man khalaqas samawati wal arda liyaquluna Allah. Seandainya kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka katakan Allah. Tapi tauhid ini rububiyah diyakini oleh kaum musyrikin. Itu perhatikan, kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah SWT di saat mereka senang. Di saat mereka susah bagaimana? Saya ulangi. Jangan tidur. Jangan tidur, dengarkan baik-baik. Kaum musyrikin itu mereka berbuat syirik kepada Allah di saat apa? Terus mereka mentauhidkan Allah di saat apa? Susah. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Ankabut di ayat 65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Falan najam minal bari idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu diombang-ambingkan oleh ombak, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diselamatkan. Tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Itu perhatikan, bahwa kaum musyrikin mereka berbuat syirik kepada Allah di saat mereka senang. Sekarang kita lihat umat Islam, sebagian umat Islam, mereka buat syirik kepada Allah saat kapan? Di saat senang dan susah. Berarti keadaan umat ini, sebagian umat ini lebih jelek dari mana?
kaum musyrikin. Antum bisa lihat ya di kuburannya Wali Songo atau kuburan yang lain banyak. Karena di Indonesia ini tiap tahun kubur nambah yang keramat itu. Nggak pernah berkurang. Terus saja bertambah. Dan didatangi oleh orang, mereka minta apa? Minta hajat mereka, minta rezeki, minta panglaris, pelaris dagangannya, minta jodoh, minta jabatan, penaik jabatan. Ini masih banyak sebagian umat Islam. Jutaan. Perbuatan syirik ini. Di saat mereka senang dan di saat mereka susah. Tapi kaum musyrikin di saat mereka apa? Di saat mereka syirik dia di saat mereka di saat mereka senang mereka berbuat syirik, di saat mereka susah mereka kembali kepada Allah. Antum lihat di surah tadi saya sebutkan surah Al-Ankabut di ayat 65. Allah menyebutkan fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahudin falamma najahum ila barri idza hum yusyrikun. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahudin falamma najahum ila barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, diombang-ambingkan oleh ombak, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Semata-mata karena agamanya. Tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka berbuat syirik. Kalau sebagian umat ini di saat mereka senang berbuat syirik, di saat mereka susah berbuat syirik. Ini satu poin, bahwa sebagian umat Islam kondisinya mereka lebih jelek dari siapa? Kaum musyrikin. Ini orang-orang yang datang ke kubur, yang mereka minta-minta kepada selain Allah, yang mereka menyembah batu, menyembah pohon, percaya pada jimat-jimat, datang ke dukun dan yang lainnya. Yang kedua kaum musyrikin, mereka kalau mereka mau menyembah, dicari oleh mereka yang mereka sembah ini orang yang soleh, maksudnya orang yang baik oleh mereka. Jadi mereka yang mereka sembah ini dicari orang yang baik, betul-betul baik orangnya, kemudian mereka mati disembah oleh mereka. Saya ambil contoh Lat, kan Lata, Uzza, Mana. Ini patung-patung yang paling besar yang disembah oleh kaum musyrikin. Lat ini dia kalau orang menunaikan ibadah haji, dia buat roti untuk jamaah haji. Perbuatan ini baik atau tidak? Baik. Artinya orang antum perhatikan ya. Di antara umumnya sifat orang Arab itu karam. Karam itu karim, mereka dermawan. Hatta zaman jahiliyah banyak diceritakan dalam kitab-kitab tentang karimnya orang-orang Arab itu. Hatta zaman jahiliyah. Kemudian orang jahiliyah itu mereka melakukan ibadah haji setiap tahun. Karena ibadah haji itu dimulai dari zaman siapa? Nabi siapa? Ibrahim dan Ismail alaihi wassalatu wassalam. Dan kaum musyrikin melakukan ibadah dalam keadaan mereka berbuat apa? Syirik kepada Allah. Nah, ada Lat ini setiap jamaah haji datang dari penjuru dunia itu mereka melakukan ibadah haji. Dalam keadaan mereka berbuat syirik, mereka ibadah hajinya. Dibuatkan roti untuk mereka. Ini perbuatan baik. Meninggal. Karena dia orang baik, disembah kuburnya, dibuat patungnya, patung Lat disembah. Karena mereka nggak mau yang lain, maunya orang yang soleh yang baik. Kalau kita lihat umat Islam sekarang ini, sebagian umat Islam, siapa aja disembah. Ada orang yang dianggap oleh mereka wali, yang matinya minum khamr. Ini kejadian ada. Matinya minum khamr. Mati dia. Matinya berbuat maksiat, dikuburkan. Ada orang juga yang menentang agama Islam, musuh agama Islam. Mati dia, datangi kuburannya oleh orang, minta di sana. Ini syirik atau tidak? Syirik. Kalau kita lihat di sini, kalau orang musyrikin dia milih untuk dia ibadah, semua salah syirik ini. Tapi dia pilih orang yang soleh, yang baik. Kalau sebagian umat Islam enggak, siapa aja udah. Atau peminum khamar, orang yang berbuat zina, ada orang yang nipu umat, makan duit umat dan segala macam, mati disembah. Ada nggak begitu?
Ada di tengah umat Islam disembah. Cuma mereka pakai apa? Istilahnya apa supaya datangi oleh umat? Wali. Tapi bukan wali Allah, wali syaitan. Umat nggak paham. Matinya maksiat ada yang seperti itu. Yang nggak sholat ada nggak? Yang nganggap wali nggak sholat banyak. Ketika diajak, Pak ya sholat, ya kiai, saya sholatnya di Mekah. Gimana sholat di Mekah? Sholat Jumat di Mekah. Berarti dia di situ menunjukkan bahwa dia tarikus sholat, meninggalkan sholat. Orang meninggalkan sholat, dosanya besar atau tidak? Dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya daripada berzina. Meninggalkan sholat, orang nggak sholat, dosanya lebih besar dari berzina, lebih besar daripada minum khamar, lebih besar dari mencuri, lebih besar dari yang lain. Orang nggak sholat. Nah ini dianggap oleh muridnya sebagai wali. Beda kalau kita sholat di masjid, kalau dia Mekah, dari mana? Naik apa ke Mekah? La haula wala quwwata. Dibodohi umat ini oleh mereka. Tapi bang begitu dianggap oleh mereka apa? Wali. Bukan wali Allah, wali syaitan. Yang seperti itu. Dan ini ada. Nyata ini perbuatan ini nyata. Bukan dongeng, bukan kata orang. Nyata di masyarakat Indonesia ini. Seperti ini keadaannya. Terjadi. Makanya kita harus jelaskan tentang tauhid ini yang benar kepada umat. Karena kesyirikan. Kalau dilihat dari dua segi aja, umat Islam ini lebih jelek dari orang-orang jahiliyah. Sebagian umat Islam maksud saya, yang masih berbuat syirik. Orang jahiliyah, yang pertama tadi mereka syirik dalam keadaan senang. Kalau susah kepada Allah. Kalau umat Islam senang dan susah berbuat syirik. Yang kedua, orang-orang musyrikin itu ketika mereka berbuat syirik menyembah kepada orang itu dicari orang yang mana? Soleh. Kalau sebagian umat Islam enggak, siapa aja sudah. Atau orang munafik yang benci kepada Islam, yang dia pakaiannya seperti pakaian Islam tapi benci kepada agama Islam, mati disembah. Dia menganggap dirinya sebagai wali. Ini terjadi yang seperti ini, terjadi. Makanya kita harus meluruskan tentang tauhid ini sehingga umat Islam ini paham tentang tauhid. Saya nggak akan bahas tentang rububiyah karena rububiyah diakui oleh kaum musyrikin. Tapi yang penting di sini tauhid uluhiyah. Karena tauhid uluhiyah ini berkaitan dengan perbuatan siapa? Kalau tadi tauhid uluhiyah rububiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Allah. Kalau tauhid uluhiyah berkaitan dengan perbuatan siapa? Hamba. Kalau uluhiyah berkaitan dengan perbuatan hamba, dia beribadah, dia berdoa, cinta, tawakal, mengharap, bernazar, menyembelih, dan yang lainnya berkaitan dengan perbuatan hamba yang wajib dilakukan hanya kepada Allah. Maka disebutkan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata karena Allah Rabbul Alamin. Gak ada sekutu bagi Allah, demikian aku perintah dan aku yang pertama Islam. Dan tauhid uluhiyah ini merupakan tauhid yang didakwakan oleh semua nabi dan semua rasul alaihi wasallam. Dan ini harus diulang ribuan kali. Antum bisa baca dari mulai kitab Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba, kemudian juga kitab Tauhid. Itu diulang-ulang. Nanti naik lagi kepada akidah wasatiyah. Kemudian naik lagi yang lain, akidah tahawiyah, dan harus belajar itu, harus tamat itu. Sekali selesai tamat, ulangi lagi. Saya selalu begitu, kalau di pengajian selesai satu kitab, ulangi dulu lagi. Berapa kali ulangi, kemudian baru naik kepada kitab yang lain. Kita ulangi. Begitu para ulama. Jadi merasa, wah udah selesai, udah cukup, udah tamat. Belum tentu paham. Sebab yang dikatakan al-ilmu apa? Al-fahmu. Dia harus tahu dan dia harus paham. Makanya tentang tauhid uluhiyah ini merupakan dakwah para anbiya wa rasul, dan kita wajib mengikhlaskan ibadah ini hanya kepada Allah. Dan enggak boleh kita palingkan kepada selain Allah. Dan Allah enggak akan redho apabila Allah dipersekutukan dengan makhluknya. Di dalam kitab Ushul Tsalatsa disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini sudah diajarkan belum kitab Ushul Tsalatsa? Ada, Pak. Udah dipelajari belum? Pelajarin.
Udah hafal? Belum. Jujur kan, jujur. Jadi usul salasah itu harus dibaca, diulang lagi, diberikan syarah. Itu insya Allah manfaat. Nanti setelah itu baru naik kepada kitab tauhid. Qawaidul arba, kemudian kitab tauhid. Di dalam kitab usul salasah disebutkan, innallaha la yarda ay yushraka ma'hu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Sesungguhnya Allah nggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, dengan seorang pun juga, apakah dengan nabi yang diutus atau malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau nabi yang diutus. Allah nggak redho. Artinya Allah nggak redho apabila Allah disekutukan dengan makhluknya. Umpamanya ada orang yang dia berdoa meminta kepada malaikat Jibril atau minta kepada Nabi Muhammad, minta tolong supaya dimudahkan urusannya, atau minta rezeki kepada malaikat Jibril atau kepada Nabi Muhammad SAW. Ini syirik atau bukan? Syirik. Allah nggak redho. Hatta dengan malaikat yang dekat dengan Allah atau Nabi yang diutus. Karena permintaan rezeki hanya kepada siapa? Allah. Minta hidayah hanya kepada Allah. Minta mudah urusan hanya kepada Allah. Minta semua apa aja yang kita butuhkan hanya kepada Allah. Nggak bisa kepada malaikat, nggak bisa kepada Nabi SAW. Allah nggak redho. Makanya kan kita berdoa, iyyaka na'budu, kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau saja kami mohon pertolongan. Maka Nabi berwasiat kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta hanya kepada Allah. Kalau kamu minta tolong hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Makanya kita wajib menunjukkan seluruh bentuk ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan kepada manusia, jangan. Manusia nggak punya apa-apa. Manusia nggak punya ganjaran. Manusia nggak punya pahala. Manusia nggak punya hukuman. Manusia nggak punya sorga. Manusia nggak punya neraka. Yang punya semua Allah. Yang memberikan rezeki kepada kita Allah. Yang menciptakan kita Allah. Yang memberikan ganjaran pahala hanya Allah. Yang berhak memasukkan manusia ke surga atau neraka hanya Allah SWT. Makanya ibadah itu kepada Allah, jangan kepada manusia. Kepada orang yang hidup aja nggak boleh, apalagi kepada orang mati. Secara syariat ini sudah perbuatan syirik. Secara akal, orang yang melakukan ibadah kepada selain Allah, akalnya waras atau tidak? Nggak waras. Gimana orang? Antum perhatikan ini. Dia mati. Siapa aja yang mati? Apakah nabi? Apakah sahabat? Apakah ulama? Apakah wali? Ketika dia mati, dimandikan atau tidak? Dimandikan. Bisa nggak mandi sendiri? Nggak bisa. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong, dibawa ke kubur, dimakamkan dia. Kemudian kita doakan dia. Selesai orang pulang, kemudian apa? Berapa hari kemudian datang berbondong-bondong minta. Masuk akal apa enggak? Enggak masuk akal. Bagaimana orang berbondong datang ke kuburannya wali atau habib atau yang lain minta sesuatu kepada mereka? Enggak masuk akal. Secara syariat perbuatan ini syirik, secara akal enggak waras orang ini. Kok orang mati minta kepada mereka? Mesti minta kepada siapa? Kepada Allah. Kok minta kepada orang mati? Ini masih ada enggak di Indonesia? Masih ada, masih banyak. Orang minta. Ini kita bicara orang Islam, nggak bicara yang lain, agama lain apa lagi? Lebih-lebih nggak masuk akal lagi. Iya. Minta selamat, ngasih kembang dan segala macam bisa selamat, ini nggak mungkin bisa selamat. Minta kepada Allah kalau mau ingin selamat dunia akhirat. Jadi ini perhatikan, kita ini beragama harus lurus, benar tauhid, dan ini harus dibahas ribuan kali. Karena yang mengajak orang kepada kesyirikan bukan orang awam. Siapa yang ngajak? Ya kiai, ustadz, atau yang dianggap wali, atau habib atau yang lainnya. Ini masih ada. Masih ada. Di antara mereka yang seperti itu masih ada. Yang ngajak orang untuk ziarah kubur ke kuburan Wali Songo, yang ngajaknya siapa? Orang awam? Tidak. Siapa? Kiainya, ustadznya yang ngajak. Sampai 1 bis, 2 bis, 10 bis, 50 bis ada.
Saya pernah lihat seperti itu. 50 bis. Orang untuk berbondong-bondong datang ke kuburannya siapa? Wali. Ketika kita melarang mereka untuk beribadah kepada Allah, dianggaplah kita oleh mereka apa? Wah, menjelekkan para wali. Dianggap kita menjelekkan wali. Kita enggak menjelekkan wali. Kita melarang mereka beribadah kepada selain Allah. Karena di sini mereka telah apa? Rusak tauhidnya, rusak akidahnya. Mereka di sini telah menghinakan Allah. Sebab Allah tempat orang meminta. Kok minta kepada selain Allah? Allah redha apa tidak di sini? Enggak redha Allah. Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah enggak redha. Makanya ini harus kita terus sampaikan tentang tauhid ini. Allah SWT berfirman tentang tauhid ini, antum lihat di halaman 48. Surah Al-Baqarah ayat 163. Allah berfirman, "Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim." Ilah kamu itu ilah yang satu, tidak ilah yang berhak diibadahi karena Allah. Allah yang maha pemurah, Allah yang maha penyayang. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah itu tunggal zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya tidak sekutu bagi Allah, baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta kecuali hanya Allah saja. Apabila demikian, maka dia satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ini di ayat berapa ini? Ayat berapa ini? 163. Sebelumnya di ayat 159 Allah menjelaskan tentang orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kita lihat ayatnya. Biar antum paham ini. Terutama juga yang hadir di sini para ustadz, para dai, antum harus paham ini. Ya. Surah Al-Baqarah ayat 159. Yang tadi kita baca 163. Di 159, 160 dan seterusnya Allah menyebutkan begini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illa alladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana tawwabur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk sesudah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab, mereka itu adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat, kecuali orang-orang yang taubat, memperbaiki dan menjelaskan kepada manusia, mereka itu kami terima taubatnya, dan sesungguhnya aku adalah maha penerima taubat dan maha penyayang. Ini ayat berkaitan dengan orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kalau sudah menyembunyikan ilmu berarti siapa di sini? Orang awam atau orang berilmu? Orang berilmu. Berarti siapa di sini? Ustadz-ustadz, para dai, kiai, orang alim, para habib, tuan guru dan yang lainnya. Ini masuk di sini. Orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kata Imam Al-Qurtubi, perhatikan ini, ya. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya hubungan ayat ini 159 dengan 163. Berarti yang disembunyikan oleh mereka, apa yang disembunyikan oleh mereka? Tentang apa? Tentang tauhid. Yang disembunyikan oleh mereka, oleh para dai, para ustadz, para kiai, tuan guru, para habib, tauhid yang mereka sembunyikan. Karena ada kaitannya Allah ketika menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan dari Al-Quran. Isi Al-Quran yang terbanyak tentang apa? Tauhid. Mereka sembunyikan, mereka nggak jelaskan kepada manusia. Mereka biarkan orang berbuat syirik. Terus orang dalam bergema yang membawa tadi ke kubur-kubur. Kemudian mereka biarkan orang datang ke dukun, piara jimat. Mereka juga yang kasih jimat-jimat itu. Mereka ini menyembunyikan ilmu, menyembunyikan tentang tauhid. Karena dakwanya para nabi intinya apa? Tauhid. Mereka sembunyikan. Maka mereka ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang melaknat. Kecuali yang taubat. Kalau mereka taubat sudah dari apa yang mereka lakukan dulu.
Mereka membohongi kaum muslimin, membohongi manusia. Tidak menjelaskan tentang tauhid. Karena antum bisa lihat banyak tuan guru atau kiai itu punya murid bukan sedikit. Ribuan mereka punya murid. Dan mereka belajar bukan setahun 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Tapi mereka keluar dari kajian itu nggak ngerti apa-apa. Kecuali apa yang mereka hafal? Yang mereka hafal Barzanji, yang mereka hafal selawatan, yang mereka hafal ini, tapi mereka nggak hafal tentang tauhid kepada Allah. Benar apa tidak yang saya ngomong ini? Nyata di masyarakat. Yang mereka hafal cuma zikir berjamaah setelah selesai sholat, hafal mereka. Tapi tentang tauhid mereka nggak tahu. Rincian tentang la ilaha illallah, maknanya, rukunnya nggak tahu mereka. Bagaimana ibadah Allah dengan benar nggak tahu. Bagaimana kita berlepas diri kesyirikan nggak tahu. Ini nyata. Bertahun-tahun mereka ngaji nggak tahu apa-apa. Berarti si kiai, si ustadz, si dai menyembunyikan ilmu kepada muridnya. Sampai murid nggak tahu apa. Sampai menjelang akhir hayatnya nggak tahu apa itu la ilaha illallah. Sama seperti orang-orang yang dulu. Dari tokoh-tokoh filsafat dan ilmu kalam nggak tahu mereka tentang tauhid. Sampai mereka heran di akhir hayatnya, bingung. Akidahnya nggak benar sampai mereka taubat kepada Allah. Ada yang taubat, ada yang mati dalam keadaan bingung. Dari tokoh-tokoh filsafat terkenal, ma'ruf nama-nama mereka. Puluhan nama yang dihafal oleh manusia tentang mereka, tapi mereka nggak tahu tentang tauhid. Makanya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan ini, kata beliau hubungan ayat ini dengan surah dengan ayat 163 berarti yang disembunyikan oleh mereka tentang tauhid. Tauhid ini nggak dijelaskan. Karena ini yang pokok dalam kita beragama, tauhid ini. Makanya hukumannya berat dia. Di dunia dia dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh manusia, belum lagi di akhirat. Kalau di akhirat dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Antum lihat di ayat 174-nya. Di surah yang sama, Al-Baqarah. Antum lihat. Di ayat 174-nya. Allah berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim ila an-nara wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalata bil huda wal adzab bil maghfirah fama asbarhum 'alan nar." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan, apa yang Allah turunkan dari Alkitab, dan mereka menjual dengan sedikit, menjualnya dengan harga yang sedikit, dengan dunia. Mereka sembunyikan ilmu itu karena ingin dapat apa? Uang sebanyak-banyaknya. Mereka nggak jelaskan kepada umat supaya dapat uang sebanyak-banyaknya. Mereka tidak makan ke dalam perut mereka kecuali api, dan Allah tidak akan ajak bicara mereka pada hari kiamat. Allah nggak akan bersihkan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Mereka adalah orang-orang yang menjual petunjuk dengan kesesatan. Petunjuk hidayah mereka tahu, hidayah tauhid mereka tahu, mereka sembunyikan. Mereka apa? Mereka jual dengan kesesatan petunjuk itu. Dan mereka membeli azab dengan ampunan. Yang mestinya mereka dapat ampunan dari Allah, tapi mereka kepingin azab. Mereka, kata Allah, ada orang-orang yang sabar dengan neraka. Nggak ada yang sabar, tapi Allah sebutkan alangkah sabarnya mereka dengan neraka. Kenapa mereka nggak mau sabar dengan pahitnya hidup ini? Kalau seorang dai, dia wajib sabar dengan hidup yang susah, sulit dalam dakwah ini. Dakwah ini bukan jalan yang mulus, bukan. Digelar dengan perbadan, enggak, susah. Dakwah ini susah, penuh dengan duri dan onak. Luar biasa. Cacian, cercaan, makian, hinaan, fitnah, tuduhan yang luar biasa tentang dakwah tauhid ini. Itulah harus dijalani oleh para anbiya wa rasul dan oleh kita dalam dakwah. Bukan seperti orang sekarang enak-enakan. Nggak mau dijelaskan, kenapa? Nanti takut muridnya lari, takut umat lari. Mengatakan belum waktunya. Waktunya kapan? Tunggu ente mati atau umat mati? Kapan mau dijelaskan? Sekarang kesempatan untuk jelaskan, antum masih hidup. Jangan tunggu lagi jelaskan. Ini ayat Al-Quran yang isinya tauhid, jelaskan kepada umat. Sekarang jelaskan, sebelum antum mati. Sebelum umat mati. Banyak orang-orang yang sudah tua nggak ngerti apa-apa. Saya pernah ketemu ada orang tua,
Yang udah dia ngaji bertahun-tahun, saya nggak ngerti apa-apa. Lah antum belajar apa? Ya nggak ngaji, dengerin pengajian. Nanti apa abang tahu? La ilaha illallah paham nggak? Mananya? Nggak tahu. Islam nggak tahu. Rukun Allah berapa? Nggak tahu. Kalau rukun nikah hafal dia. Allah musta'an. La haula wala quwwata illa billah. Antum lihat seperti itu, kesian mereka. Nggak paham tentang akidah, nggak paham tentang tauhid. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah. Ini masalah tauhid, masalah asas. Yang kita harus betul-betul memperhatikan tentang tauhid ini. Harus dakwakan. Kalau disembunyikan, kita nggak jelaskan, kapan mau dijelaskan? Orang sering menunda, nanti dulu, nanti aja, belum waktunya. Tauhid yang dijelaskan oleh para anbiya wa rasul, itu pertama kali mereka dakwah. Karena tauhid sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Fitrah manusia. Allah yang menciptakan manusia, Allah juga yang memerintahkan para nabi, para rasul mendakwakan apa? Tauhid. Allah menciptakan manusia tahu tentang baik dan tidaknya manusia ini, lurus dan tidaknya manusia, bahagia dan tidaknya manusia dengan tauhid. Makanya semua nabi manhajnya jelas. Nah, banyak para dai yang tidak punya manhaj, yang tidak tahu manhaj. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah at-tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajul anbiya fi da'wati ila Allah tauhid fi al-hikmah wal aql. Manhajnya para nabi dan para rasul semuanya sama, memulai dakwahnya dengan tauhid. Itulah dakwah yang hikmah. Dakwah yang dikatakan dakwah yang hikmah, menjelaskan tentang tauhid, menjelaskan tentang syirik, itu hikmah. Dianggap oleh sebagian masyarakat dakwah tauhid dakwah apa? Keras, tidak hikmah. Lantas yang hikmah bagaimana? Mengikuti masyarakat. La haula wala quwwata illa billah. Ya rusak agama ini. Masyarakat awam nggak punya ilmu. Tadi saya sebutkan sifat manusia apa? Bodoh. Kok ngikuti orang bodoh? Dia dikasih sama Allah sedikit ilmu, sampaikan ilmu itu kepada manusia. Jelaskan. Susah memang, banyak cemoohan, harus sabar. Daripada Allah sebutkan, fama asbarahum 'alan nar. Kok mereka sabar dengan masuk neraka? Mendingan sabar di dunia dengan celaan, cacian, tetap untuk memperjuangkan tauhid. Daripada nanti dimasukkan ke neraka, berapa tahun dimasukkan neraka? Jutaan tahun. Kok sabar? Nggak sabar 60 tahun dakwah ini, nggak sabar. Celaan, cacian, makian dihalangi dakwah ini, masjid dihalangi, jalan terus dakwah. Nggak boleh berhenti dakwah ini. Ini dakwah benar, sesuai dengan fitrah manusia. Orang betul akan memadamkan cahaya ini, tapi orang akan memadamkan cahaya ini, tapi Allah akan tetap menghidupkan dakwah ini. Nggak boleh berhenti. Nggak boleh takut pada manusia. Allah sebutkan wala yakhafuna laumata laim. Mereka nggak takut celaan orang mencela. Orang celah nggak ada masalah mencela. Celaan manusia nggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Dan pujian manusia nggak akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Taala. Itu harus ingat itu. Prinsip dalam hidup kita, celaan manusia, orang celah kita nggak akan merendahkan diri kita di sisi Allah Taala. Karena kedudukan kita tergantung dari iman kita, takwa kita kepada Allah, amal soleh kita. Pujian manusia, banyak orang muji kita, nggak akan mengangkat derajat kita insya Allah. Karena Allah akan melihat apa? Tentang imannya dia, ikhlasnya dia, ilmunya dia, amal solehnya Allah lihat ya gimana. Bukan pujian manusia. Tapi dakwah ini harus jalan. Makanya antum lihat, para nabi dan para rasul dipuji atau dicela oleh umatnya? Dicela. Kita nggak mengharapkan celaan manusia. Tapi kita tetap wajib mendakwakan dakwah ini. Kita ingin cari redhonya siapa? Allah, bukan redhonya manusia. Nabi Muhammad SAW ketika Nabi belum mendakwakan dakwah tauhid, dipuji nggak Nabi? Dipuji, disanjung. Tapi ketika Nabi mendakwakan dakwah tauhid, dicela Nabi, dihina, diejek, dilecehkan, dilempari dengan batu, sahabatnya disiksa, sampai ada di antara mereka yang dibunuh. Kenapa? Tauhid. Bukan mempertahankan segala macam, bukan. Bukan mempertahankan partai, bukan. Bukan mempertahankan ormas, bukan.
bukan mempertahankan suku, bukan, tapi mempertahankan dakwah yang hak ini untuk membela agama ini. Sampai mereka apa? Disiksa oleh orang-orang kafir. Nggak ada yang lain. Mereka bukan mencari dunia, yang mereka cari akhirat. Maka antum lihat orang yang didakwakan Nabi pertama kali tentang tauhid, kuat imannya. Antum lihat pertama kali ada orang yang dia masuk Islam, apa gimana? Enggak seperti sekarang orang puluhan tahun Islam tapi takut dalam mendakwakan dakwah tauhid. Ini ada orang yang baru masuk Islam, sudah ikut jihad, sampai kata, ya Rasulullah, saya ini masuk Islam dulu atau jihad? Masuk Islam dulu. Kemudian masuk Islam jihad ya bersama Nabi SAW. Jihad, kemudian ditaklukkan satu benteng dari orang-orang Yahudi, kemudian dibagi dia. Dibagi apa? Ghanimah. Ketika dia terima ghanimah, bukan ini yang saya harapkan. Ini orang pertama kali baru masuk Islam. Bukan ini yang saya harapkan. Yang saya harapkan, saya dipanah di sini, kemudian saya syahid, saya masuk sorga. Tahu tujuan hidupnya itu, baru masuk Islam. Orang Islam yang sekian lama nggak tahu tujuan hidupnya kemana. Orang Islam harus tahu bahwa tujuan hidupnya jannah, sorga yang dia tuju. Makanya dia terus maju lagi, kata Nabi, mudah-mudahan benar apa yang dia ucapkan. Maju lagi ke medan perang, betul, terpanah di sini, syahid. Aku akan jadi saksi di hari kiamat, kata Nabi SAW. Dia beramal sedikit, tapi paham dia tentang tauhid. Tahan. Yang membuat mendorong dia untuk mati syahid, iman dia kepada Allah SWT. Dan iman dia bahwa sesudah dunia ini ada yaumul akhir, ada sorga, ada neraka, yang diharapkan sorga. Makanya antum perhatikan itu, bahwa hidup kita untuk akhirat. Makanya syarat untuk masuk sorga, syaratnya apa tuh? Tauhid kepada Allah. Makanya Nabi bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah, dia pasti masuk surga. Antum lihat di halaman 59. Ini angkat. Lihat itu hadisnya. Nabi bersabda SAW, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui tidak ilah yang berhak diibadahkan hanya Allah, maka dia pasti masuk surga. Tapi harus tahu dulu. Tahu bahwa tidak ilah yang berhak diibadahkan Allah. Dia tahu enggak boleh ada yang disembah kecuali Allah. Enggak boleh kita mengharap hanya kepada Allah. Kita wajib mencintai hanya kepada Allah, tawakal kepada Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, semua itu tujukan kepada Allah. Dia harus tahu itu. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Muhammad di ayat 19, fa'lam annahu la ilallah. Ketahuilah enggak ada ilah yang berhak dengan Allah. Berarti di sini menunjukkan apa? Ilmu dulu dia harus tahu. Sebelum berkata dan belum berbuat. Bahwa Allah memulai fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Allah mulai dengan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu dulu. Banyak orang mengucapkan kalimat Allah tapi nggak tahu. Nggak tahu artinya. Jadi arti la ilaha illallah itu apa artinya? Artinya apa la ilaha illallah? La ma'buda bihaqqin illallah. Nggak ada yang disembah dengan benar kecuali hanya Allah. Kemudian tentang rukunnya, saya akan bawakan rukunnya. Ini penting tentang masalah rukun. Banyak kaum muslimin dia mengucapkan kalimat ini tapi nggak tahu tentang rukunnya. Antum lihat di halaman 68, 69. Rukun dari la ilallah. Kalau syaratnya panjang, ada 7, nanti antum bisa baca tentang syaratnya. Saya akan sebutkan tentang rukunnya di sini. Bahwa rukun la ilallah itu ada 2. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Yang pertama nafi, yang kedua itsbat. Nafi artinya nafian jami'a ma yu'badu min dunillah. Nafi artinya menafikan semua yang disembah selain Allah. Dan itsbat artinya itsbatul ibadah lillahi wahdah.
Menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja. Jadi nafi, seorang yang sudah mengucapkan kalimat Allah, dia wajib menafikan, wajib menolak, wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Tapi kenyataan kaum muslimin, dia mengucapkan kalimat ini, tapi dia tidak mengingkari. Wajib mengingkari. Nggak mampu dia mengingkari dengan tangan, ya dengan lisan. Nggak mampu dengan lisan, dengan hati. Wajib dia ingkari. Ini pengingkaran ini artinya dia harus barok dengan kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, itsbat, menetapkan ibadahnya kepada Allah. Dalilnya mana tentang dua rukun ini? Dalilnya saya sebutkan di sini. Yang pertama surah Al-Baqarah ayat 256, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samiun 'alim." Barang siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, yang dia tidak akan berpisah. Dan Allah itu maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Maksudnya mengingkari tagut, artinya dia wajib menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Wa yu'min billah artinya itsbat, menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Maka dia telah berpegang dengan tali yang amat kokoh, nggak akan berpisah selama-lamanya. Dan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Kemudian juga ayat dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut." Dan sungguh kami tahu utus pada setiap umat seorang rasul, hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. An ya'budullah, ini rukunnya masuk yang mana? Itsbat. Wa yajtanibut taghut masuknya apa? Nafi. Kita wajib mengingkari semua yang disembah selain Allah. Nggak boleh kita membenarkan. Makanya antum perhatikan, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mendakwakan kalimat la ilaha illallah, beliau menjelaskan kepada bapaknya dan kaumnya. Apa kata Ibrahim? Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun ila alladzi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Antum lihat dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Antum lihat. Surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dalam surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28. Wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Kalimat innani bara'um mimma ta'budun dalam rukun la ilaha illallah masuk yang mana? Nafi. Menafikan, mengingkari semua yang disembah oleh bapak dan kaumnya. Kemudian illalladzi fatarani, kecuali zat yang menciptakan aku. Di sini apa? Itsbat, menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah. Nabi Ibrahim menggunakan kalimat fatarani, yang menciptakan aku, khalaqani. Karena orang-orang musyrikin mengakui Allah sebagai pencipta. Makanya kalau Allah sebagai pencipta, wajibnya ibadah kepada siapa? Kepada Allah. Kemudian dijelaskan lagi Nabi Ibrahim, fa innahu sayahdin, karena Allah yang akan menunjuki aku. Sedangkan patung, matahari, bulan, kemudian juga kubur, mayit-mayit yang dikubur, pohon dan yang lainnya, bisa nggak menunjuki? Nggak bisa. Yang bisa menunjuki manusia hanya Allah yang maha hidup, zat yang maha hidup, hayyun qayyum, yang maha hidup dengan kehidupan sempurna dan berdiri dengan sendiri. Allah maha hidup. Allah hidup azali wa abadi, nggak disentuh oleh ngantuk, nggak disentuh oleh tidur selama-lamanya. Allah nggak pernah ngantuk, Allah nggak pernah tidur selama-lamanya. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah nggak butuh makan, Allah nggak butuh minum selama-lamanya. Dengan kehidupan yang sempurna,
Makanya kita wajib ibadahnya kepada Allah yang Maha Hidup. Berdoanya kepada Allah yang Maha Hidup. Bukan kepada orang mati. Sebagian umat Islam datang kepada orang mati. Siapapun dia orangnya. Apakah nabi, apakah sahabat, apakah imam, apakah mereka nggak bisa apa-apa. Nggak bisa mendengar. Nggak bisa menjawab. Sampai Allah mengatakan in tad'um la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Jika kalian berdoa kepada mereka, kepada patung-patung, kepada kubur-kubur, mereka nggak bisa menjawab, nggak bisa mendengar doa kalian. Seandainya mereka mendengar doa kalian, nggak bisa menjawab, dan mereka akan mengingkari doa kalian, ibadah kalian nanti pada hari kiamat. Nggak ada yang bisa mengabarkan kecuali Allah yang memberitahu. Itu Allah sebutkan dalam surah Fatir. Saya lanjutkan ayat ini. Kemudian setelah itu dikatakan lagi, Allah yang menunjuki aku, wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi lam raji'un. Dan Allah jadikan kalimat ini kalimat la ilaha illallah sebagai kalimat yang kekal pada anak cucunya agar mereka kembali kepada kalimat ini. Kalimat Allah jadikan kalimat yang kekal pada anak cucu Nabi Ibrahim alaihissalam agar mereka kembali kepada kalimat ini. Makanya anak-anak Nabi Ibrahim dan cucunya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Di sini harus ada baro, diproklamirkan oleh jelas terang-terangan. Nabi Ibrahim mengatakan kepada bapaknya dan kaumnya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Berlepas diri, bukan sembunyi-sembunyi, terang-terangan kepada mereka. Kecuali Allah yang aku sembah. Yang kalian sembah ini semuanya sesat, semuanya syirik. Maka nggak ada yang paling sesat di muka bumi melainkan orang yang berbuat syirik. Orang yang paling sesat di muka bumi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Yang mengatakan demikian siapa? Allah. Ketika kita mengatakan demikian tentang orang yang berbuat syirik ini sesat, dianggap oleh mereka ini ustaz suka menyesatkan orang. Kita nggak pernah menyesatkan orang. Yang mengatakan sesat siapa? Allah. Antum lihat ayatnya. Antum buka halaman 71. Surah An-Nisa ayat 116. Surah An-Nisa ayat 116. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa yang berbuat syirik. Allah mengampuni dosa selain itu baik siapa yang Allah kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Allah yang mengatakan bahwa orang berbuat syirik itu sesat. Allah yang mengatakan, bukan saya, bukan para imam. Allah yang mengatakan sesat. Antum mau tahu lagi? Allah mengatakan tidak ada orang di muka bumi yang paling sesat, paling sesat. Antum lihat surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu yaumil qiyamah. Allah menyebutkan wa man adallu, enggak ada orang paling sesat di muka bumi ini. Mimma yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Dari orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Penghuni kubur itu bisa menjawab nggak? Nggak bisa jawab. Hatta dia wali, nggak bisa jawab. Tapi orang masih datang menyembah mereka. Surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Tuh melihat ayatnya. Ini saya bawakan dalil ini. Bukan perkataan saya, dalil dari Allah, dalil dari Quran dan dalil dari Sunnah. Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf surah 46 ayat 5 dan 6. Wa man adallu mimma yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza husyira an-nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi ibadatihim kafirin. Allah menyebutkan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi ini melainkan orang yang berdoa meminta kepada selain Allah yang tidak bisa menjawab sampai hari kiamat. Patung-patung nggak bisa menjawab. Matahari, bulan, pohon, penghuni kubur yang dianggap oleh mereka bahwa mereka keramat, barokah, wali dan yang lainnya bisa menjawab atau tidak? Tidak bisa menjawab sampai hari kiamat.
dan mereka lalai dari orang-orang yang berdoa kepada mereka. Dan apabila dikumpulkan di hari kiamat, maka mereka akan jadi musuh dan mereka mengingkari ibadah-ibadah mereka. Sambil contoh, umpamanya ada orang menyembah Nabi Isa alaihissalam, dikatakan sebagai Tuhan. Nanti Nabi Isa akan mengingkari itu. Orang-orang menyembahnya, saya nggak pernah nyuruh mereka menyembah saya. Diingkari. Dan ketika diingkari oleh Nabi Isa, maka orang itu pasti akan dimasukkan ke neraka. Orang itu. Atau ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad akan mengingkari. Justru Nabi Muhammad SAW mengingkari orang-orang yang menyembah kubur. Sampai Nabi berdoa di akhir hayatnya, 5 hari menjelang wafat, Nabi mengatakan, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah oleh manusia. Tapi masih ada orang-orang yang menyembah, meskipun dari jauh dia menyembahnya, karena sudah ditutup dengan 3 pagar kuburan Nabi. Tapi masih ada orang sampai nunduk begini, berdoa, minta kepada Nabi. Kiblatnya yang arahnya ke sana, dia menghadap ke kubur Nabi minta. Ini perbuatan syirik, syirkun akbar ini. Enggak boleh. Atau kepada para imam yang masih disembah oleh orang, atau yang lainnya dari orang-orang soleh. Nanti di hari kiamat mereka mengingkari perbuatan orang-orang yang menyembah mereka, karena mereka nggak pernah menyuruh muridnya untuk menyembah mereka. Maka Allah menyebutkan nanti mereka akan mengingkari di hari kiamat itu orang-orang yang menyembah dia. Nanti akan ditanya, kenapa kalian menyembah fulan? Menyembah fulan dia di hari kiamat nanti. Karena Allah akan tanya 2 pertanyaan nanti di hari kiamat itu yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, dalam muqaddimah Zadul Ma'ad. Yang ditanya oleh Allah dari kiamat, madza kuntum ta'budun wa madza ajabtumul mursalin. Madza kuntum ta'budun, apa yang kalian sembah? Kalau ada orang menyembah kubur, menyembah manusia, ditanya oleh Allah. Ditanya nanti di hadapan orang yang disembah itu. Umpamanya ada orang menyembah Nabi Muhammad SAW, ada yang menyembah Isa, ada yang menyembah umpamanya kuburannya Imam Al-Auza'i di Syam. Nanti ditanya, apakah benar kamu pernah menyuruh orang untuk menyembah? Tidak, ya Allah, saya nggak pernah menyuruh. Maka diseret orang itu, dimasukkan ke neraka. Orang itu diseret, dimasukkan ke neraka. Yang kedua, wa madza ajabtul mursalin, bagaimana kalian menjawab seruannya para rasul? Terutama yang ditanya oleh Allah kepada seluruh manusia, bagaimana mereka beribadah kepada Allah dan bagaimana mereka mengikuti Rasulullah. Untuk umat Nabi Muhammad ini, kalian mengikuti nggak Rasulullah SAW? Ittiba nggak kepada beliau? Kita dari semua manusia cuma 1 ditanya, Nabi Muhammad SAW, kamu ikuti atau tidak? Kita nggak akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu menyalahi orang banyak? Tidak. Tapi yang ditanya, kenapa kamu menyalahi 1 orang ini? Siapa 1 orang ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kamu menyalahi orang ini? Allah menyuruh untuk mengikuti beliau, nggak ada yang lain. Bukan mengikuti kiai, bukan ustadz, bukan habib, bukan imam. Ikuti ini 1 orang, yaitu Rasulullah SAW. Kenapa kalian nggak ikuti dia? Justru kalian lihat orang banyak, ikuti orang banyak, ikuti nenek moyang. Akan dihisab oleh Allah. Karena Allah menyuruh untuk mengikuti 1 orang ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika orang masuk ke liang kubur, ditanya berapa pertanyaan? 3. Man rabbuka? Wa man nabiyuka wa ma dinuka? 3 pertanyaannya. Siapa Rabb kamu? Maksudnya bagaimana kamu beribadah kepada Allah? Kamu mentauhidkan Allah atau tidak? Akan ditanya oleh Allah. Yang kedua, apa agama kamu? Wa ma dinuka. Yang ketiga, wa man nabiyuka, siapa nabi kamu? Bukan sekedar menjawab Nabi Muhammad, bukan. Kamu ittiba tidak pada Nabi Muhammad SAW. Paham ini? Bab ini makna syahadat Muhammad Rasulullah. Kalau mana syahadat Muhammad Rasulullah, itu maknanya 4 makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang pertama, ta'atu fima amar. Yang kedua, tasdiqu bima akhbar. Yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat, wa la yu'badallahu illa bima syara'. Makna syahadat Muhammad Rasulullah yaitu ta'atu fima amar, mentaati beliau apa yang beliau perintahkan. Wajib taat mutlak pada beliau. Sami'na wa ata'na. Kemudian yang kedua, wajtinabu manahan wa zajar, tasdiqu bima akhbar, membenarkan apa yang beliau sampaikan. Semua yang berita riwayat yang sahih wajib kita benarkan. Yang ketiga,
wajtinabu ma nahan wa zajar, menjauhkan apa yang beliau larang. Wajib menjauhkan yang beliau larang apa aja. Yang pertama kali larangan yang paling besar apa? Syirik. Kemudian durhaka pada kedua orang tua, bid'ah dan yang lainnya, itu wajib dijauhkan. Kita nggak boleh berbuat syirik, nggak boleh durhaka pada orang tua, nggak boleh berbuat bid'ah dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Nggak boleh kita beribadah melainkan menurut apa yang beliau syariatkan. Kita nggak boleh mengadakan ibadah yang baru dalam agama. Agama Islam sudah sempurna. Kita wajib beribadah menurut apa yang beliau syariatkan. Karena Allah mengutus Nabi Muhammad SAW tujuannya supaya kita tahu bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar, agar ibadah kita diterima oleh Allah, agar kita masuk surga. Kita oleh Allah diutusnya Nabi Muhammad supaya kita mengikuti beliau, ittiba. Bukan kita mengadakan yang baru dalam agama. Kita wajib beribadah kepada Allah menurut apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Dan ini merupakan makna dari syahadat Muhammad Rasulullah. Makanya kalau kita berpijak lagi tentang la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, dari kalimat la ilaha illallah untuk menunjukkan bahwa kita nggak boleh berbuat syirik. Kita wajib mengikhlaskan ibadah Allah dan nggak boleh kita berbuat syirik. Mana Muhammad Rasulullah, kita wajib ittiba kepada beliau. Nggak boleh mengadakan sesuatu yang baru dalam agama ini, nggak boleh. Nggak boleh berbuat beda. Kalau ini kita lakukan, lurus agama kita. Nah kebanyakan manusia menyimpang, ya karena itu. Udah tahu, kemudian mereka nggak mau terima. Sudah tahu, mereka masih mengadakan yang baru dalam agama. Sudah tahu, mereka tidak mau sampaikan tentang tauhid. Sudah tahu, mereka masih berbuat syirik. Kalau di sini kalau sudah tahu kebenaran, kemudian mereka tidak mau mengikuti kebenaran, berarti di sini mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran ketika mereka tidak mengikuti apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka menolak atau mereka tidak laksanakan, berarti mereka mengikuti hawa nafsunya. Kalau sudah begitu, sesat atau tidak? Sesat mereka ini. Makanya kita ingin tetap di atas jalan yang lurus. Kalau enggak, dia sesat. Ini masalah tauhid, masalah penting. Makanya saya sebutkan tentang syirik ini, bahayanya luar biasa. Kalau orang sudah berbuat syirik, berbahaya. Antum lihat di halaman 70. Ini masih banyak orang yang berbuat syirik, tapi kita nggak mengingkari. Kita wajib mengingkari, jangan lihat satu hal yang biasa. Seperti apa bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin? Meminta maslahat, dijauhkan dari mudarat, bahaya kepada kuburan-kuburan Nabi, kuburan Habib, kuburan wali, kiai dan yang lainnya. Mereka bernadar menyembelih hewan untuk mereka. Ini masih ada atau tidak? Masih ada di tengah umat Islam. Kemudian yang kedua, mempercayai dan mendatangi dukun, paranormal, tukang sihir, orang pintar, tukang ramal dan yang sepertinya, dan minta perlindungan kepada mereka. Minta perlindungan kepada jin. Ini terjadi, orang mendatangi dukun. Hukumannya apa? Mendatangi dukun. Sholatnya nggak berapa hari? 40 hari. Kata Nabi SAW, man ata kahinan. Dalam riwayat yang lain disebut man ata arrafan. Fasal syai'in lam tuqbalu sawtan 40 yawman. Dalam riwayat Muslim disebutkan man ata arrafan. Fasaddaqa man ata arrafan fasal syai'in lam tuqbalu sawtan 40 laila. Barang siapa yang datang ke dukun, paranormal, orang pintar, dia tanyakan sesuatu, nggak akan diterima sholatnya selama 40 malam. Dalam riwayat Muhammad dikatakan dia membenarkan omongan itu, nggak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis ini sahih Ahmad dan Muslim. Jadi orang yang datang ke dukun paranormal, kalau dukun-dukun paranormal, mesti dia mengabarkan kepada mereka tentang apa? Yang gaib atau tentang masa yang akan datang. Jadi kita jangan suka meramal. Sekarang banyak ustadz jadi tukang ramal. Namanya ustadz paranormal. Tentang apa yang diramal? Tentang pemilihan pilkada.
tentang pemilihan presiden. Dia udah ramal dari sekarang. Berarti ini ustadz paranormal. Dan ini ada, kesian. Tadinya udah ikut sunnah, kok jadi paranormal sekarang. Namanya ustadz paranormal ini. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi nggak boleh orang datang ke dukun, nggak boleh. Karena dia mesti mengabarkan yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya siapa? Hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Enggak ada yang tahu yang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Kemudian selanjutnya di antara bentuk kesyirikan mempercayai jimat, tongkat, keris, tangkal, susuk dan yang lainnya, barang-barang sakti, ramalan bintang, ini masih ada ini. Mempercayai menggunakan jampi-jampi, pelet, guna-guna yang lainnya. Syirik merupakan kemaksiatan yang paling besar, zalim yang paling besar, dosa besar yang paling besar, yang tidak akan diampuni oleh Allah jika pelaku syirik mati di atas syirik dan tidak bertaubat. Jadi syirik ini nggak diampuni oleh Allah kalau dia mati dalam keadaan tidak bertaubat. Orang yang berbuat syirik adalah orang yang paling sesat, paling zalim di muka bumi. Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Orang yang sungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Makanya akibat orang berbuat syirik ini, orang yang syirik nggak akan tenang hidupnya. Orang yang syirik nggak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Orang yang berbuat syirik diharamkan bagi mereka masuk surga. Orang berbuat syirik diharamkan masuk surga. Ini firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 72. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya orang yang berbuat syirik, maka sungguh Allah mengharamkan bagi mereka surga dan tempat tinggalnya neraka, dan bagi orang zalim enggak ada penolong. Kemudian orang berbuat syirik dihapuskan semua amalnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, sedekahnya dan yang lainnya. Kalau dia berbuat syirik hapus. Dasarnya apa? Allah berfirman dalam surah Al-An'am 88 tentang para nabi. Ini Allah berfirman tentang para nabi. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, maka akan hapus amal mereka. Kalau para nabi berbuat syirik dihapuskan amalnya, apalagi siapa? Apalagi kita. Ya, sampai di sini dulu kajian kita, karena masih banyak pertanyaan dan mudah-mudahan cukup waktunya. Dan yang paling penting di sini bahwa agama Islam agama tauhid, yang kita wajib mempelajari tentang tauhid ini. Kalau kita belajar tauhid, kita juga harus tahu tentang lawannya dari tauhid apa? Syirik. Harus tahu supaya kita tidak terjatuh dalam perbuatan syirik. Karena bukan mustahil orang yang ngaji juga jatuh kepada syirik, bukan mustahil. Di antara syirik yang Nabi takuti kepada sahabat apa? Riya. Kalau Nabi takut kepada sahabat jatuhnya riya, apalagi kepada kita. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar, riya. Apalagi kepada kita. Makanya kita juga harus terus introspeksi dan membersihkan diri kita supaya kita dibersihkan hati kita ini dari riya, ingin dipuji oleh manusia, dari kesombongan, dari kebakilan, dari gengsi, dari segala macam yang kadang-kadang masuk dalam hati ini, atau keinginan-keinginan pada dunia, itu banyak itu. Makanya kita harus bersihkan dan doa kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita. Maka ada doa yang perlu antum hafal. Jadi ini untuk antum bawa pulang ya. Antum hafalkan. Nabi berdoa kepada Allah dalam hadis yang sahih riwayat Muslim dan Nasa'i. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wali wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Sudah hafal antum? Allahul musta'an. Ya harus hafal. Bagaimana antum enggak hafal? Harus hafal. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabri. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maulaha.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Doa ini ada dalam buku doa dan wirid. Doa ini ada di buku doa dan wirid. Dan juga ada di buku Manhaj Ahlus Sunnah dalam Tazkiyatun Nufus. Di Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah dan malas. Wal bukhli wal jubn, dari sifat bakhil dan penakut. Wal haram, kemudian umur pikun. Wa adzabil qabr. Jadi Allah menawikan ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl, dari sifat penakut, sifat lemah, sifat malas, sifat penakut, sifat bakhil. Ini bakhil ini banyak nih sebagian kaum muslimin. Bakhil, pelit, kikir, kedekut. Ini masih banyak ini, pelit. Kemudian Nabi berlindung dari wal haram, umur pikun, wa adzabil qabr, dan dari azab kubur. Allahumma ati nafsi taqwa, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya. Wa zakkiha, bersihkan hatiku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, anta waliyyu maulaha. Engkaulah yang dapat membersihkannya. Engkau yang terbaik membersihkan hati ini. Engkaulah pelindungnya, engkaulah penolongnya ya Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba', dari nafsu yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabulha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ini antum hafalkan, antum pulang hafalkan, antum baca. Bisa dibaca dalam sujud, bisa antum baca ketika antum doa di tengah malam. Bisa antum baca juga di antara adzan dan qomat. Doa-doa ini penting untuk kita panjatkan kepada Allah, agar Allah membersihkan hati kita, agar Allah menjauhkan dari sifat malas, karena kita malas. Kita jujur bahwa kita ini malas. Ngaji malas, ibadah malas, baca buku malas, baca Quran malas, semua malas. Berbuat kebaikan juga malas. Yang semangat apa? Semangat kalau diundang makan. Tapi kalau ngaji nggak semangat. Kalau baca Quran nggak semangat. Kalau ibadah nggak semangat. Tapi kalau makan nomor satu. Kita berlindung dari sifat penakut. Penakut umat Islam. Dai-nya juga penakut. Gak mau menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Takut. Dia takut ditinggalkan umat. Kita nggak perlu takut tinggalkan umat. Orang mau ngaji silakan, mau tinggal pengajian silakan. Yang penting kita dakwakan kebenaran. Maka dalam agama Islam ini enak. Orang mau mukmin Islam silakan, mau kafir silakan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Barang siapa mau iman silakan iman, mau kafir silakan kafir. Ini bahasa Al-Quran. Kita nggak paksa manusia, kita hanya mengajak mereka. Semua kita ajak, hatta ahlul bidah kita ajak untuk mendengarkan kajian ini agar mereka paham tentang agama ini. Kita nggak boleh takut. Sampaikan kebenaran. Dan seterusnya dari penyakit-penyakit hati kita berlindung kepada Allah agar Allah membersihkan hati kita dan memberikan ketakwaan kepada kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Wassallallahu Nabi Muhammadin SAW wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama. Amin. Dijangkit enggak bisa ada. Apa? Hari ini nanti jam 12 dipakai. Oh gitu. Ada yang dipakai. Hah? Masjid ini mau dipakai. Boleh? Kayaknya kayak Mesir Lalu sih. Oh gitu. Jadi jam 12 langsung ke. Oh itu aib. Ini ada pengumuman dari takmir masjid. Kita dibatasi waktunya sampai jam 12. Nggak tahu nih tiba-tiba nih. Wallahu a'lam nih ada apa. Tapi kita masih terima kasih kepada pengurus masjid masih memberikan kajian kepada kita. Ini ada sebagian dari ibu-ibu yang baru ngaji. Terkadang kami malas ngaji. Karena ibu-ibu yang pakai cadar itu nggak ramah kepada kami. Ini sudah tadi saya ingatkan di awal. Ibu-ibu pakai cadar, buka cadarnya.
Itu kan khusus perempuan semuanya. Jangan pakai cadar, buka cadarnya khusus perempuan itu. Kecuali kalau di hadapan laki-laki. Dan cadar hukumnya apa? Sunnah. Dan itu yang rajih dari dua pendapat ulama yang kuat itu. Dan kuat dalil-dalilnya dibawakan oleh Syekh Al-Ballam di kitabnya Jilbab Al-Mar'atil Muslimah. Dan antum ramah sambut karena yang ngaji nggak semuanya orang yang udah ngaji. Banyak yang baru juga yang ikut ngaji. Disambut. Hatta dia pakaiannya belum sempurna nggak ada masalah. Dia mau dengarkan kebaikan. Kan kita harus sedikit demi sedikit nyampaikan. Ada orang mungkin dia datang dalam pakai celana panjang, pakai blue jean, pakai jilbab hanya nutup sedikit kepalanya, nggak ada masalah dia mau dengarkan kebaikan. Dia dengar pengen tahu, mudah-mudahan dapat hidayah. Kita kan seperti itu, sambut mereka dengan kebaikan. Diajak bicara, dinasihati, atau dikasih buku, supaya dia juga bisa baca di rumahnya pulang. Berikan hadiah kepada dia. Jadi tolong kepada yang pakai cadar itu perhatikan ketika adab di majelis ilmu itu jangan berkelompok, perhatikan jangan berkelompok. Teman semua kaum muslimin, teman kita. Jangan ngobrol sama orang yang udah kita kenal. Udah biasa, cari orang-orang yang baru. Kita sambut dia. Ini adab dalam majelis, adab. Karena semua kaum muslimin dan muslimah saudara kita. Ini juga sama nih pertanyaan ibu-ibu nih. Ini dari ibu-ibu nih. Ini ada juga kami baru ngaji, tapi kami menemukan saudari kami yang bercadar tidak buka cadarnya di majelis yang khusus muslimah, sehingga kami nggak kenal dia. Jangan-jangan laki lagi tuh. Nggak mau dibuka cadarnya, jangan laki itu masuk, nyusup dia. Allah musta'an. Jadi perhatikan tuh ibu-ibu, kalau udah pengajian muslimah khusus di bawah itu, buka cadarnya. Buka cadarnya, itu sunnah, cadar itu sunnah hukumnya. Dan harus ramah dengan semua kaum muslimat, harus ramah. Jangan berkelompok. Jangan berkelompok. Jangan mentang yang lama itu teman kita dekat sama dia ngobrol, yang lain nggak diajak ngobrol. Nggak boleh seperti itu. Akhirnya nanti ya pengajian khusus yang itu aja, yang lain nggak mau datang lagi. Bagaimana tentang sebagian orang yang mengatakan salaf memiliki tauhid trilogi? Ini nggak usah diurus yang gini. Ini orang-orang sakit ini. Kita jangan urus mereka. Mereka dengan berbuat syirik, berbuat bid'ah dan segala macam. Kenapa? Sengaja dia membahas tentang ini supaya kita direpotkan, disibukkan oleh ini syubhat. Sudah dijawab oleh para ulama. Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad sudah membahas ini, membantah tentang pembagian tauhid. Tauhid tentang rububiyah, uluhiyah, semua sifat itu ngambilnya berdasarkan istiqrar dari ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi yang sahih, bukan membuat yang baru untuk memudahkan. Seperti Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin berkaitan dengan apa? Rububiyah. Iya, karena abudu ya karena nasta'in tentang apa? Uluhiyah. Ar-Rahman Ar-Rahim tentang asma wa sifat. Untuk memudahkan aja. Dan banyak ayat-ayat yang dijelaskan dalam Al-Quran seperti itu. Ini orang sengaja cari-cari di mana ada celah mencari kesalahan dari orang-orang yang mendakwakan dakwah tauhid atau salafiyin. Itu kerjaan mereka, mencari apa? Kesalahan. Saya mau tanya, saya ini keluarga saya masih Hindu. Kadang-kadang saya disuruh bawa alat-alat sesajenan. Bagaimana? Boleh apa tidak? Enggak boleh. Kita membantu orang untuk berbuat syirik tidak boleh. Tidak boleh. Untuk acara-acara mereka enggak boleh kita ikut. Enggak boleh. Sama sekali enggak boleh. Hukumnya haram dan syirik enggak boleh. Ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan boleh atau tidak? Tidak boleh. Allah berfirman wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tidak boleh kalian tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan, enggak boleh. Kemudian juga seperti umpamanya ada seorang anak
yang dia muslim, bapaknya atau ibunya Kristen, minta diantarkan ke gereja hari Ahad, boleh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh, sama sekali nggak boleh. Hatta dia nangis segala macam nggak boleh. Karena perbuatan syirik. Dia ingin berbuat syirik, ingin menyekutukan Allah, ingin durhaka kepada Allah. Nggak boleh kita ikut dalam acara-acara yang syirik, nggak boleh. Keluarga dari yang pertanyaan ini masih Hindu, usahakan dakwakan. Nyatakan kepada mereka seperti pernyataan Ibrahim. Apa Nabi mengatakan? Aku berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah. Di surah Az-Zukhruf tadi ayat 26 sampai 28. Wa idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi inna bari'um mimma tusyrikun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah. Bagaimana kita mendakwakan orang tua yang masih berbuat syirik, jimat-jimat dan yang lainnya? Ya tetap antum dakwakan, jelaskan bahwa agama Islam agama tauhid, nggak ada Islam tanpa tauhid. Jelaskan bahwa para nabi, para rasul mendakwakan dakwah tauhid. Dan ini agama fitrah dan sesuai dengan akal. Adapun datang ke dukun, datang memelihara jimat, coba tanya, apakah bisa jimat itu yang dia bikin bisa menyelamatkan manusia? Nggak akan bisa. Ini benda-benda mati, apakah itu bentuknya tulisan atau yang lain, diikat, itu bisa dia menyelamatkan? Nggak mungkin, nggak masuk akal. Benda itu bisa menyelamatkan manusia. Yang bisa menyelamatkan manusia hanya Allah. Yang bisa menghilangkan bahaya hanya Allah. Ini harus kita yakini. Al-Quran mengatakan demikian. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Apabila kamu ditimpa bahaya, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali hanya Allah. Apakah orang mengatakan Allah di mana-mana akidah tauhidnya rusak? Ya rusak jelas. Bagaimana dia beribadah kepada Allah yang dia tidak tahu Allah itu di mana? Seorang budak di zaman Nabi, seorang jariyah, ketika ditanya oleh Nabi SAW, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dijawab di mana? Di langit. "Wa man ana?" Siapa aku? "Anta Rasulullah." Engkau Rasulullah. Kata Nabi kepada Muawiyah bin Hakam As-Sulami, "A'tiqha fa inna mu'minah." Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Allah mengatakan bahwa Allah di atas langit. Allah mengatakan, "Sabbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah Allah yang maha tinggi. "Aamintum man fis sama?" Apakah kau merasa aman dengan yang di langit? Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangi makhluk yang di muka bumi, maka Allah yang di langit akan menyayangi kamu. Kita wajib menetapkan Allah di atas langit, Allah bersemayam di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy. Wajib kita tetapkan karena Allah yang mengatakan demikian. Enggak boleh kita gunakan akal kita atau yang lainnya mengatakan di mana-mana. Ini sesat, ini kufur perkataan ini. Bagaimana kita berlepas diri orang-orang yang berbuat syirik berkaitan dengan muamalah? Kalau muamalah jual beli boleh dalam Islam. Dengan orang musyrik, Nabi juga berjual beli dengan kaum musyrikin. Jual beli boleh, tapi ikut dalam ibadah mereka, perayaan mereka, membantu dalam acara perayaan mereka nggak boleh. Paham sampai sini? Mengucapkan selamat nggak boleh. Dalam perayaan-perayaan mereka kita ucapkan selamat nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Karena berkaitan dengan ibadah, perayaan bagi mereka merupakan apa? Ibadah yang mereka mempersekutukan Allah dengannya di dalamnya, nggak boleh. Apakah non-muslim itu tahu dalam hati nurani mereka tentang agama Islam, agama yang benar? Sebagian dari mereka tahu, sebagian nggak tahu. Karena sebagian mereka sudah ditutupi oleh hawa nafsunya, disesatkan juga oleh iblis dan yang lainnya. Bagaimana cara seorang ibu rumah tangga belajar atau menuntut ilmu, mengingat mengurus anak-anak dan suami sudah menghabiskan waktu? Ya bisa ngatur waktu. Bisa dia waktu untuk baca, dia bisa waktu untuk baca Al-Quran, dia bisa waktu juga untuk mendengarkan kajian. Ya suaminya juga harus paham
di mana waktunya ibu-ibu ngaji ya suaminya gantian untuk ngurusin anak. Itu harus bisa ngatur waktu, nggak lama, paling ngaji 1 jam. Dan itu nggak tiap hari. Tinggal ngatur waktunya harus bisa. Kalau mau diupayakan juga nggak bisa, ya dengan cara yang lain. Mungkin dia bisa menggunakan dari media sosial atau yang lainnya, atau kaset, atau dari video-video yang ada yang dia bisa dengarkan. Tapi tetap harus ada bimbingan, karena pengajian ini harus ada bimbingan. Dan suami harus bisa mengajarkan istrinya, harus bisa. Karena dia berdoa, dia ingin menjadi seorang apa? Seorang suami. Dan setiap kita berdoa kepada Allah agar kita jadi apa? Jadi apa? Imam. Masya Allah, jadi imam. Betul tuh? Betul, antum jadi imam. Loh kok nggak yakin? La haula wala quwata illa billah. Antum betul nggak imam? Doanya gimana? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kepada kami istri, atau kalau istri yang berdoa, suami atau pasangan yang menyejukkan pandangan kami, yang menyejukkan hati kami. Dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang bertakwa. Kalau kita jadi imam, kita harus lebih dahulu mempelajari Quran Sunnah, paham, jadi orang bertakwa, baru kita menjadi pemimpin orang bertakwa. Sekarang suaminya nggak belajar, bagaimana jadi pemimpin? Jadi antum nggak usah bahas dulu soal masalah bagaimana kita memilih pemimpin. Antum udah jadi pemimpin belum? Sudah jadi pemimpin belum antum? Harus jadi pemimpin dalam rumah tangga. Supaya kita bisa mengajarkan siapa? Istri kita. Karena yang pertama kali wajib untuk belajar siapa? Suami. Yang wajib untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka siapa? Suami. Yang pertama kali. Yang akan ditanya di hari kiamat nanti, suami. Bagaimana kamu mengurus istri kamu dan anak kamu? Suami akan ditanya. Zikir apa saja yang bisa dibaca setiap waktu? Zikir yang dibaca setiap waktu bisa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu selawat juga bisa kapan waktu aja. Kalau zikir pagi ya dibaca di waktu pagi, zikir sore dibaca waktu sore. Adapun zikir yang lain seperti subhanallah alhamdulillah wallahu akbar kita bisa baca kapan waktu aja. Bisa juga kita baca di majlis ini rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kita lagi bawa motor, mengendarai motor atau naik mobil bisa baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Apakah ada uzur bagi orang yang jahil yang melakukan syirik dan bid'ah? Masih ada uzur kalau di tempat itu tidak ada kajian apa-apa, tidak ada yang mengingatkan dia tentang tauhid dan syirik. Ada uzur, ada, tetap masih ada. Cuma lihat kalau memang udah kajian ini sudah menyebar, dakwah sudah disampaikan, buku-buku sudah disebarkan, dia masih nggak mau belajar, ya salah dia, nggak ada uzur bagi dia. Maka di tempat yang mengajarkan tauhid nggak ada uzur. Di dalam hadis disebutkan al-khawarij kilabun nar, bahwa orang khawarij adalah anjing-anjing neraka. Apakah mereka nanti diserupakan dengan anjing? Wallahu a'lam. Kalau lihat lafadznya mereka menjadi anjing, lafadznya demikian. Tapi bagaimana penjelasan yang lebih luas itu mesti kita cari lagi penjelasannya. Tapi orang yang masih ada iman dalam hatinya tidak kekal dalam neraka. Itu i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi orang yang masih ada seberat darah iman di hatinya tidak akan kekal dalam neraka. Bagaimana tentang materi-materi judul kajian yang cenderung dengan judul-judul film? Ada nggak seperti itu?
Ada kajian-kajian judulnya film. Ini antum ini kajian mau ngikuti jejaknya ulama salaf atau antum mau jadi artis jadi bintang film? Mungkin belum kesampaian jadi bintang film, jadi artis, judulnya dulu deh biar kesampaian. Nggak benar. Itu menyalahi manhaj salaf itu. Jadi kita dakwah yang jelas saja tentang tauhid supaya orang tahu tentang tauhid. Jangan berikan judul-judul seperti judul film. Gak manfaat. Antum mungkin punya perkiraan, mungkin dengan judul itu tertarik orang. Nggak tertarik. Yang tertarik paling orang-orang yang umum. Habis itu mereka tetap nggak ngaji. Tidak. Kembali lagi ke asalnya. Tapi kalau kita menjelaskan dakwah tauhid, yang datang juga orang-orang yang mau mentauhidkan Allah. Mau dengarkan ini dan mau mengamalkan. Jadi dengan kita bikin judul begitu, yang datang juga siapa? Penonton film. Apakah kemudian dengan menonton film itu kemudian dia bisa istiqomah? Tidak. Kembali lagi. Kemarin saya ceritakan, Hatta mantan penyanyi, pemusik yang sudah dibawa oleh si dai ini masih kembali nggak? Kembali nggak? Kembali lagi. Yang kita ajak ini dakwah ini manusia semuanya. Semua manusia kita ajak. Sebab agama Islam agama apa? Rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita nggak ingat kepada kelompok siapa aja. Kita ajak semua kepada akidah yang benar, kepada tauhid yang benar, kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Semua kita ajak, semuanya. Makanya kita undang semuanya. Tentang masalah ahlul bid'ah, kelompok yang sesat, itu apakah sebatas penyimpangan mereka dalam akidah seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, yang lain. Sementara bentuk ibadah bid'ah yang lain seperti amalan-amalan, tahlilan dan segala macam itu nggak masuk. Ya masuk. Dan umumnya mereka kalau sudah melakukan seperti ini, mesti mereka juga berkaitan dengan perbuatan apa? Syirik. Mereka juga beribadah ke kuburan dan yang lainnya. Masih ada nggak seperti umat Islam? Mesti mereka lakukan juga kesyirikan. Ibadah-ibadah kepada selain Allah. Jadi nanti disebutkan juga oleh para ulama. Kita nggak berbicara tentang para ulama yang berijtihad. Kalau berijtihad, mereka keliru. Mereka dapat ganjaran berapa? 1. Kalau mereka benar berapa? 2. Ada hadisnya. Kalau ulamanya. Tapi ketika ulama ini salah, boleh nggak kita ikut? Nggak boleh kita ikut. Dan kita nggak pernah menyesatkan ulama, tidak. Kalau ulama ketika mereka salah, mereka sudah berijtihad dan mereka dapat ganjaran 1. Kalau mereka benar dapat 2. Tapi nggak boleh kemudian orang mengikuti yang salah, yang sesat nggak boleh. Yang beda nggak boleh diikuti. Bagaimana tentang orang yang dulu pernah berbuat syirik? Tapi dia belum tahu. Ya sekarang dia bertobat kepada Allah, dia belajar ngaji tentang tauhid ini. Makanya kajian tentang tauhid harus ada di Bali ini. Di Bali ini harus kajian tentang tauhid. Meskipun sudah selesai, ulangi lagi. Ya kitab Ushul Tsalatsa, Qawaidul Arba, kemudian juga akidah salaf ashab tentang kitab tauhid, syarah akidah wasithiyah dan yang lainnya. Bagaimana kita, boleh nggak kita menghadiri majelis taklim ahlul bid'ah? Ya nggak boleh. Kita belajar kepada ahlul bid'ah boleh apa tidak? Nggak boleh. Nabi bersabda SAW, Inna min asyratis sa'ah ayul tamasal ilmu indal asagir. Di antara tanda kiamat itu orang belajar kepada ahlul bid'ah. Di antara tanda kiamat orang belajar kepada ahlul bid'ah. Nggak boleh kita belajar kepada ahlul bid'ah. Bagaimana menyikapi khilaf yang mu'tabar? Ya kalau ada khilaf di antara ulama yang memang ada dalilnya, ya kita ambil yang rajih dari 2 pendapat itu. Tapi kalau sudah dikatakan bid'ah oleh sahabat, ya bid'ah. Nggak bisa dikatakan khilaf. Saya ambil contoh ya. Seperti kunut subuh.
Memang ada pendapat ulama yang membolehkan dari mazhab Syafi'i atau yang lainnya. Karena tidak tahu tentang hadisnya itu dhaif. Nabi terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Dhaif di sini. Karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Dia sayyul hifzi, jelek hafalannya. Dan dilemahkan oleh para ulama ahli hadis. Kemudian ada hadis yang sahih yang menjelaskan Nabi pernah melakukan kunut nazilah. Nazilah selama sebulan di 5 waktu sholat. Di akhir sholat. Di rakaat yang kedua atau rakaat yang ketiga, yang keempat. Kemudian sahabat pernah ditanya. Jadi penjelasan sahabat ditanya oleh anaknya. Wahai ayahku, apakah Nabi SAW, wahai ayahku, engkau pernah sholat di belakang Rasulullah SAW? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Afakanu yaknutuna fil fajr? Apakah mereka melakukan kunut subuh? Apa kata bapaknya? Ai bunayya bid'atun. Wahai anakku, bid'ah. Ada sahabat sudah mengatakan bahwa kunut subuh itu apa? Bid'ah. Jangan kita katakan bilang khilafiyah lagi. Sahabat. Qaulu sahabi hujjah. Bahkan sahabat hujjah selama enggak ada yang menentang. Hujjah. Dan enggak ada yang menentang. Dikatakan bid'ah. Bahkan dari kalangan mazhab Syafi'iyah juga ada yang mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Jadi kemudian jangan kita katakan masalah khilafiyah lagi kalau sudah katakan itu bid'ah. Apakah musik itu haram? Ini tentang musik itu ada saya sebutkan dalam buku tentang hukum lagu, musik dan an-nasyid. Bisa antum lihat di buku itu. Kalau untuk dijawab jelas hukumnya haram. Dan untuk dalilnya antum bisa lihat situ. Saya bawakan dalilnya dari Quran, dari sunnah Nabi yang sahih, dari penjelasan para sahabat dan yang lainnya. Ini perhatikan ya, ada pertanyaan di sini dibawakan tentang ziarah kubur. Nabi pernah melarang ziarah kubur. Kemudian Nabi mengatakan membolehkan ziarah kubur. Kuntu nahaytukum an ziarah kubur. Kuntu nahaytukum an ziarah kubur. Fazuruha. Fa inna tudzakil akhirah. Bawakan hadis ini sahih. Kemudian hadis ini sahih. Bagaimana pendapat tentang masalah ziarah kubur? Manakah yang lebih utama antara ziarah kubur atau meninggalkannya? Ziarah kubur jelas utama. Artinya ziarah kubur boleh, maksud saya. Disunnahkan ziarah kubur. Kalau untuk perempuan apakah boleh atau tidak? Khilaf di antara ulama. Sebagian ulama mengatakan haram untuk perempuan ziarah kubur. Tapi yang rajih boleh, tapi nggak boleh sering-sering. Karena ada hadis melarang dan melaknat perempuan yang sering ziarah kubur. Nah, sekarang pertanyaan di sini, ini sudah jelas diperbolehkan. Lalu mengapa Ustadz Yazid tidak memperbolehkan ziarah kubur? Sedang Nabi memperbolehkan. Yang saya tidak bolehkan tadi apa? Minta-minta ke kubur. Ziarah kubur boleh, ziarah kubur boleh secara hukum syar'i. Tapi ziarah ke kubur wali menentukan kuali untuk minta sesuatu boleh atau tidak? Ini syirik. Jadi antum jangan salah paham. Saya tidak melarang orang ziarah kubur. Yang saya larang apa tadi? Minta-minta kepada selain Allah, apakah itu kuburan wali, apakah kuburan habib, apakah kuburan kiai atau ulama atau yang lainnya. Nggak boleh kita ziarah untuk meminta sesuatu. Ziarah kubur, tujuan ziarah kubur apa? Yang pertama, tujuan dari ziarah kubur yang pertama mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ala diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nas'alullah salam wal afiyah. Nasrullah wa lakumul afiyah. Yang kedua, tujuan dari ziarah kubur mendoakan mereka, bukan minta doa. Karena orang yang sudah meninggal dunia kata Nabi butuh doa orang yang hidup. Sampai di awal jenazah dimasukkan ke liang kubur, kata Nabi SAW, istaghfiru li akhikum
wasalu lahu tathbita fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi, mintakan ampun kepada Allah untuk saudara kamu yang meninggal ini, yang baru masuk liang kubur. Karena sekarang dia sedang ditanya oleh Allah. Berarti penghuni kubur ini butuh apa? Butuh doa orang yang hidup. Kita mendoakan, bukan kita minta doa. Yang ketiga, tujuan ziarah kubur agar kita ingat kepada mati, agar kita ingat kepada akhirat, dan agar melembutkan hati kita. Itu tujuan ziarah kubur. Tapi orang ziarah kubur wali tujuannya mereka apa di sana? Minta. Dan nggak boleh ziarah kubur dengan safar, nggak boleh. Yang boleh safar dengan tujuan ibadah hanya 3 masjid. Yang pertama apa? Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Yang ketiga Masjidil Aqsa. Jadi tolong dipahami itu. Ceramah saya dipahami. Apakah boleh orang mencocok-cocokkan tentang pasangan suami istri, tentang ramalannya, rezeki segala macam? Ya nggak boleh. Yang penting orang itu soleh atau soleha dinikahkan. Nggak ada kemudian ditanya dulu dukun ramalannya gimana, cocok apa enggak. Ini nggak benar. Saya kalau di majelis suka ngantuk. Bagaimana? Ini gangguan setan bukan? Ya setan ini gangguannya. Pertama dari diri antum sendiri, termasuk mungkin pemalas. Ya. Yang kedua ya gangguan setan. Sebab kalau kita semangat insya Allah nggak ngantuk. Bagaimana kita menghadiri, bagaimana kita membantu pernikahan saudara kita yang masih kafir. Mestinya antum berusaha bagaimana mengajak dia untuk apa? Masuk Islam, bukan membantu. Justru kita ajak dia untuk masuk ke dalam agama Islam. Bukan ikut dalam perayaan-perayaan mereka. Kalau dia nggak mau ya sudah kita tinggalkan. Kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan syirik, apakah langsung divonis musyrik keluar dari Islam? Nggak boleh. Memvonis orang, dia katakan musyrik, kafir, keluar dari Islam, nggak boleh. Perbuatannya syirik, belum tentu orangnya langsung dikatakan musyrik. Perbuatannya syirik, tapi kan harus sampai kepada dia hujjah. Apakah dia tahu, apakah dia paham atau yang lain. Hatta Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, pada orang yang menyembah kubur Badawi, nggak langsung dikatakan dia musyrik. Jadi ini harus seperti orang yang berbuat kekufuran, nggak langsung dikatakan dia kafir. Ada sahabat, pernah terjadi sahabat dia sujud kepada Nabi. Sujud ini kufur apa tidak kepada selain Allah? Kufur. Tapi Nabi nggak mengatakan dia kafir, Nabi nggak suruh dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak. Karena dia belum tahu, belum sampai hujjah kepada dia. Jadi kita hati-hati dalam masalah ini. Jangan main gampang-gampang mengatakan orang itu musyrik atau kafir, nggak boleh. Boleh nggak orang tawasul kepada orang soleh yang masih hidup? Secara hukum syari boleh. Lihat ya, boleh. Tapi sebaiknya tidak usah, kita langsung aja kepada Allah. Kan Allah menyuruh kita berdoa langsung tanpa perantara. Kalau soal boleh, seperti kejadian yang besar. Seperti sahabat tawasul kepada Nabi agar turun hujan. Setelah Nabi meninggal nggak ada sahabat yang datang kepada Nabi untuk minta sesuatu. Di zaman Umar terjadi kemarau. Umar nggak datang ke kubur Nabi. Umar di Madinah sebagai Khalifatul Rasyid yang kedua setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu datang kepada siapa? Kepada Abbas bin Abdul Muthalib. Wahai Abbas, dulu kami tawasul kepada Nabi ketika kemarau. Sekarang Nabi sudah meninggal, kami tawasul kepada engkau. Maka Abbas berdoa, Umar berdoa, turun hujan. Jadi masalah yang besar. Kalau pribadi doa-doa kita langsung kepada Allah SWT. Ini apa saja perkataan dan perbuatan yang merusak tauhidnya banyak ratusan yang nggak mungkin dijawab di sini.
Boleh nggak seorang yang taubat menceritakan masa lalu yang penuh dengan maksiat? Nggak boleh. Nggak boleh. Allah sudah tutup dia ketika dia berbuat dosa maksiat, jangan ceritakan lagi kepada orang lain. Kalau dia taubat kepada Allah, sudah. Jangan cerita lagi masa yang lalunya, tutup sudah. Jadi jangan ceritakan apa-apa yang sudah Allah tutup dan dia sudah taubat kepada Allah, jangan ceritakan. Jadi jangan ceritakan tentang maksiat. Nanti orang akan apa? Akan ingin berusaha melakukannya. Apakah boleh kita berguru dengan siapa aja? Ambil baiknya. Ya, mana tahu antum baiknya dia. Tinggalkan jeleknya. Jadi belajar, para ulama salah belajar kepada orang itu tahu dulu akidahnya. Benar enggak? Manhajnya benar enggak? Gimana ibadah sholatnya dia. Sampai tahu, udah tahu semuanya jelas, akidahnya manhajnya jelas, baru belajar. Enggak seperti sekarang, baru dengar ceramahnya di YouTube panggil. Ya. Ya seperti Bali mengaji nih itu yang lainnya. Dengar di YouTube ada orang ceramah, nggak tahu ini tukang obat apa siapa yang ceramah ini. Panggil. Ini kan menunjukkan kepada apa? Kebodohan. Orang harus tahu dulu siapa yang ceramah itu, bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana dia dakwah ini. Bukan asal dengar. Sekarang begitu orang. Sampai bersaing antara panitia pengajian. Mau apa? Kita ini mau dakwah, mau kembali kepada Allah, mau tahu tentang ilmu yang bermanfaat. Kita mau melakukan amal soleh. Bukan, wah ini enak ini. Ini bukan makanan. Ini dakwanya enak ini. Ini dakwanya lembek. Oh yang ini keras. La haula wala quwata illa billah. Yang nilai dakwah sekarang siapa? Orang-orang bodoh. Orang bodoh itu bisa nilai ustadz. Yang nilai ustadz itu baik dan tidaknya, dia manhajnya lurusnya dia, ya ustadz juga yang paham. Yang menilai ulama ya ulama. Yang dai para dai yang ngerti. Sama seperti kemarin saya contohkan, yang menilai dokter itu bisa dan tidaknya dokter juga. Ini sekarang nilai siapa? Yang nilai panitia yang nggak ngerti apa-apa. Baru ngaji kemarin, udah panggil ustadz. Akhirnya apa? Itu yang begitu kadang-kadang apa? Futur udah nggak mau ngaji lagi. Karena merasa dia punya duit bisa panggil ustadz. Akhirnya apa? Kemudian dipanggil siapa aja. Ini bukannya namanya dakwah, ngerusak umat orang ini. Ngerusak umat. Antum cari yang betul-betul mendakwakan tentang dakwah tauhid, manfaat buat umat. Nggak apa-apa, nggak mesti tiap pekan, nggak mesti tiap bulan, nggak mesti 2 bulan sekali. Hatta 6 bulan sekali nggak ada masalah. Yang penting dakwah ini jalan. Dakwah ini jalan. Tapi yang penting setiap bulan harus ada siapa aja, ya rusak dakwah ini nanti. Dimasuki oleh orang-orang yang tidak punya berilmu dan tidak punya manhaj sama sekali. Bahkan kadang-kadang panitia manggil, ini panitia, iya Pak, Bali mengaji. Ini saya Ustadz pengen ngisi di Bali. Ustadz minta. Mau ngapain minta? Kalau minta berarti apa? Merendahkan diri pada manusia, merengek-rengek. Nggak boleh dia seperti itu. Seorang ustaz punya izzah, Kalau memang dia dibutuhkan dipanggil dia datang. Tapi kalau dia punya jadwal yang penuh ya cari waktu nanti. Tapi harus disampaikan yang benar. Jangan ikutin panitia, jangan. Ustaz, nanti isinya yang ini aja Ustaz ya. Ustaz ya samina wa atona. Sedikit ketok kepalanya. Gimana nggak rusak dakwah? Ustaz ngikutin panitia. Bagaimana kalau saya mengantarkan orang-orang yang saya tahu dia untuk berbuat syirik kepada Allah? Boleh nggak saya ngantar? Nggak boleh. Jadi kalau kita udah tahu dia berbuat syirik kepada Allah, ya kita jangan ngantar. Karena kita ikut ta'awun al-itsmi wal udwan. Bagaimana kalau kita disuruh sama orang tua untuk berbuat perkara-perkara yang bid'ah? Boleh nggak kita taati? Nggak boleh. Apakah kalau kita nggak taat termasuk durhaka? Tidak. Kan nggak boleh taat pada makhluk dalam berbuat maksiat kepada Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah.
Ini apakah dengan kita datang ke kuburan wali itu sebagai wasilah? Yang ada ini minta bukan wasilah. Dan nggak boleh jadikan mereka sebagai wasilah. Lihat, orang-orang kafir menjadikan berhala itu sebagai wasilah kepada siapa? Kepada Allah. Sampai orang-orang kafir mengatakan, Allah sebutkan dalam surah Az-Zumar di ayat 3, surah 39 ayat 3, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami nggak menyembah mereka patung-patung kubur ini, tapi kami menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Apa bedanya dengan orang sekarang? Menjadikan ulama atau wali atau kiai itu yang mereka sembah sebagai wasilah. Mereka namakan wasilah. Pada hakikatnya yang kita lihat hakikat bukan nama. Hakikatnya perbuatan apa mereka ini? Syirik, menyembah kepada selain Allah. Tujuan dari dakwah tauhid ini untuk siapa? Apakah untuk orang kafir atau untuk orang muslim? Semuanya. Orang muslim yang ada sekarang ini bertauhid atau tidak? Sebagian besar mereka belum bertauhid. Sebagian orang muslim itu muslim KTP, masih banyak yang berbuat syirik atau tidak? Banyak yang belum tahu tentang la ilaha illallah, banyak belum tahu tentang Muhammad Rasulullah SAW, banyak yang belum tahu tentang agama Islam. Dakwah ini sampaikan kepada mereka. Adapun kepada orang kafir tetap kita dakwahkan. Jadi ada anggapan dakwah tauhid itu hanya untuk orang-orang kafir. Ini salah. Orang kaum muslimin aja, bukan hanya kaum muslimin, kiainya, ustadznya, habibnya belum tahu tentang tauhid. Mereka masih berbuat apa? Kesyirikan. Harus kita dakwakan ribuan kali sampai mereka paham tentang agama ini. Dan ini dakwah tauhid semuanya yang didakwakan oleh para imam Ahlus Sunnah kepada siapa? Kepada kaum muslimin, mendakwakan tentang tauhid. Dan Nabi SAW ketika para sahabat masuk Islam, Nabi terus gak mendakwakan dakwah tauhid, tetap nggak pernah berhenti sampai di akhir hayatnya 5 hari menjelang wafat. Nabi dakwakan tentang dakwah tauhid 5 hari menjelang wafat, sampai Nabi mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu kubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani, mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari demikian. 5 hari menjelang wafat Nabi terus mengingatkan supaya orang tidak berbuat apa? Tidak berbuat syirik. Dan masjid yang dibangun di atas kubur di Indonesia banyak atau tidak? Banyak. Kemudian ada masjid, kemudian pewakafnya atau kiainya atau ustadznya dikuburkan dalam masjid. Nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan. Dan ini terjadi. Akhirnya lama-lama kelamaan disembah kuburan itu. Nabi ingatkan 5 hari menjelang wafat. Apa yang Nabi khawatirkan terjadi di tengah-tengah umat ini. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat kita amalkan. Itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Tinggal antum mengulang lagi, membaca lagi bukunya. Begitu juga tentang tauhid. Saya ada juga menjelaskan tentang syarah kitab tauhid. Nanti antum bisa baca itu. Supaya antum paham tentang tauhid ini, betul-betul harus kita paham. Karena apa? Karena banyak orang yang menyimpang dari jalan tauhid ini. Dan dakwah salaf intinya dakwah tauhid. Dakwah salaf dakwah tauhid. Di samping menjelaskan tentang manhaj yang lainnya, tapi yang paling pokok dakwah tauhid. Kita harus paham, karena dengan tauhid ini Allah akan mudahkan semua urusan kita. Dengan tauhid ini kita tambah yakin dengan apa? Dengan agama Islam ini. Tambah yakin tentang kehidupan kita, tambah yakin tentang surga, tentang neraka dan yang lainnya. Dan itu akan memberikan semangat kepada kita untuk terus berjuang menegakkan agama ini. Dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Maka kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita harus belajar lagi tentang tauhid, membaca lagi kitab-kitab tentang tauhid, syarah kitab tauhid dan yang lainnya. Buku ini antum tamatkan sekali atau 2 kali, antum baca. Kemudian juga antum berikan hadiah kepada para ustadz, para dai, yang lainnya, kiai-kiai, supaya mereka juga paham. Antum paham, mereka juga perlu paham. Mereka juga belum pernah baca kitab-kitab seperti itu. Mungkin dengan itu dapat hidayah mereka, antum dapat pahala dengan sebab itu. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.